Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih berjumpa dengan kami di Mahmudi Kafrawi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Seven Theories of Religion, 7 teori agama paling komprehensif. Judulnya Seven Theories of Religion, ditulis oleh Daniel L. Pals. Buku ini terjemahan yang diterbitkan Irkisot. Buku ini menjelaskan tentang 7 teori agama. Di sini ada 7 tokoh yang dibahas oleh Daniel L. Pals. Siapa saja tokohnya? Pertama adalah di bab-bab awal di bab-bab awal bukunya E.B. Taylor dengan James Fraser J.G. Fraser. E.B. Taylor dan J.G. Fraser membicarakan tentang animisme dan magis. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Sigmund Freud yang membicarakan tentang agama ditinjau dari psikoanalisa dari psikoanalisa di daftar isi agama dan kepribadian. Kemudian berlanjut kepada Emil Durkheim, kesakralan masyarakat. Yang ketiga itu. Kemudian Karl Marx, agama sebagai bentuk alienasi, dan Mircea Eliade, hakikat dari yang sakral, dan konstruk hati masyarakat Evan Pritchard. Lalu yang terakhir, agama sebagai sistem kebudayaan, ditulis oleh tokohnya Clifford Geertz. Jadi ada 7 tokoh. Perlu diketahui bahwa memahami agama itu terbagi ke dalam 2 hal Yang pertama adalah para pemerhati agama yang reduksionis, yang mereduksi agama itu hanya sebatas sistem sosial. Kemudian yang kedua, anti reduksionis yang menganggap agama itu lebih high atau sakral sesuatu yang suci, holy, ketimbang hanya sistem masyarakat. Itu anti reduksionis. Jadi dalam buku ini ketujuh tokoh itu ada yang reduksionis, ada yang tidak reduksionis dalam memahami agama. Seperti yang dijelaskan oleh Daniel L. Pals di sini, yang reduksionis itu diantaranya Sigmund Freud, Karl Marx, dan Emil Durkheim. Sigmund Freud melihat agama itu ditinjau dari psikoanalisa Dia menulis tentang mimpi, misalkan Interpretation of Dream, salah satu karya Sigmund Freud. Sigmund Freud ini seorang dokter banyak pasien, dan jadi dia melihat agama itu, dia menganalogikan orang yang beragama itu seperti pasien-pasiennya, di mana mereka memiliki penyakit mental, begitu Orang yang beragama dianggap orang yang punya penyakit mental seperti anak-anak. Otomatis di sini Sigmund Freud mengutamakan sains dengan teori psikoanalisa yang dikembangkan itu. Lalu itu kan dilihat dari psikologi, berarti agama dilihat dari kacamata psikologi. Lalu Emil Durkheim agama dilihat dari sistem sosial, dari kacamata sosial. Durkheim ini salah satu sosiolog, ilmuwan sosial yang besar di Prancis
Kita tahu kata kunci dari Emile Durkheim itu adalah yang sakral dan yang profan. Jadi the sacred profan. Sistem masyarakat itu oleh Emile Durkheim dilihat sebagai suatu yang sakral, yang diyakini seperti agama. Durkheim meneliti totem ya, agama totem. Kemudian sedangkan yang bersifat individu keseharian itu oleh Durkheim disebut sebagai yang profan atau yang apa namanya dalam sistem sosial itu masih dalam taraf individu. Kemudian Karl Marx. Nah, Karl Marx ini dilihat dari ekonomi itu kan, kelas-kelas, perjuangan kelas, dan juga melihat agama sebagai candu, religion is opium. Otomatis dia juga dianggap sebagai reduksionis. Jadi ketiga tokoh ini dianggap sebagai para ateis ya, yang lebih mengutamakan yang lain ketimbang agama. Lalu di sini ada Mircea Eliade. Nah, ini juga mengembangkan kata kunci dari Emile Durkheim tentang yang sakral, yang profan, tetapi Eliade tidak reduksionis. Ya, dalam kategori anti reduksionis yang melihat agama itu sesuatu yang sakral, yang suci, yang supernatural. Masih percaya itu karena memang Eliade lama di India, ya, hidup di India. Dan Evan Pritchard ini meneliti di Afrika, suku Nuer dan Azande. Dia lebih simpati kepada masyarakat pedalaman yang ada di Azande dan mencoba melihat rasionalitas dari orang yang beragama kaum primitif. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu Clifford Geertz. Nah, ini melihat agama sebagai sistem kebudayaan. Yang jelas kata Daniel L. Pals, Clifford Geertz itu bukan yang reduksionis, tetapi dia menolak, mengkritik para peneliti agama yang reduksionis. Clifford Geertz ini meneliti agama di Indonesia dan lama ada di Pare Mojokerto itu, dan melahirkan karya The Religion of Java, agama Jawa, yang dibagi ke dalam santri, abangan, dan priai tentunya. Selain itu, Clifford Geertz juga menulis Islam Observe, itu meneliti, membandingkan keagamaan yang ada di Indonesia, agama yang ada di Indonesia dan di Maroko. Kalau di Indonesia, misalkan waktu dulu pada masa Wali Songo ada Sunan Kalijaga sebagai tokoh sentral yang diterima dengan baik di Indonesia. Nah, di Maroko itu juga ada keturunan Nabi lah begitu, siap keturunan Nabi. Nah, jadi Clifford Geertz ini lebih melihat agama sebagai sistem kebudayaan dan lama di Indonesia meneliti, dan salah satu antropolog yang terkenal, banyak mempengaruhi para akademisi. Saya rekomendasikan Anda untuk membaca buku ini. Terima kasih.